Baik saudara, hari ini saya beberapa waktu ini diberikan pesan Tuhan untuk saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu tentang Aku mengasihimu. Tema ini, Aku mengasihimu. Setiap saudara, saya percaya saudara sangat mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan di dalam pekerjaan kita, mengasihi Tuhan di dalam keluarga kita, mengasihi Tuhan tentunya pada saat kita beribadah dan di seluruh aspek hidup kita. Katakan yes. Saudara, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Yohanes 21 ayat 15. Kita buka sama-sama sampai dengan 19. Nanti ayat 15 para wanita, yang 16 pria, 17 wanita, 18 pria, 19 bersama-sama. Ya. Oke, Yohanes 21 ayat 15. Siap ya? Yang wanita sudah ketemu semua dan pria ya. 2, 3. Sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Kita baca sama-sama ya. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, saudara, kita sudah baca firman Tuhan. Nanti kita akan renungkan dan sepanjang minggu ini, bahkan minggu berikutnya, kita akan lakukan. Katakan yes. Amin. Saudara, hari ini temanya tentang Aku mengasihi Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yes. Apapun yang terjadi, kita tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sakit penyakit, masalah keuangan, kekhawatiran, ketakutan, negatif thinking, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap mengasihi Tuhan. Nah, saya mau tanya satu orang saja, ke pemain drum di sini. Tadi kata istri saya pemain drum ini masih muda sekali. Ya. Dek, usianya berapa Dek? 13 tahun. Wah, sama dengan saya yang kedua ya, SMP ya. Oke, namanya siapa Dek? Ya? J. Oke. J mengasihi Tuhan? Ya, mengasihi Tuhan. Oke, apa bukti J mengasihi Tuhan? Melayani Tuhan. Tepuk tangan buat J. Saudara, tidak banyak orang di usia muda melayani Tuhan. Hari Minggu asiknya anak-anak muda main, saudara. J mau beri waktu buat Tuhan. Ya. Ketika tadi istri saya bilang, kok di tempat ini para pemain musik WL-nya masih muda. Mereka luar biasa. Hati saya bergetar.
saya ngerasain gereja ini akan terus dibawa Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa itu. Saya minta maaf kalau saya kadang-kadang terbawa situasi, saya ikut menangis, saudara. Bahkan ketika saya berkhotbah, kadang-kadang saya juga ikut menangis. Dan saya ngerasain kasih Tuhan yang besar, luar biasa, terutama juga di tempat ini. Kita buka arti tentang mengasihi. Saya akan buka dulu arti mengasihi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Halaman 5. Mengasihi adalah menaruh belas kasih kepada. Menaruh belas kasih. Saudara, ada sesuatu yang bergetar di hati saudara, kemudian saudara memberikan sesuatu. Kalau sesuatu yang sederhana itu ya. Ketika kita ada di jalan dimanapun, ada belas kasih kepada siapapun, saudara taruhkan itu. Menaruh belas kasih. Nah, saudara datang di tempat ini ketika saudara duduk dan beribadah, beri hati buat Tuhan. Saudara ada belas kasih. Macam-macam kasih, saudara. Saya akan bacakan. Ada agape, ada storge, ada eros, dan philia. Kasih agape adalah kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihi. Kasih storge ini berasal dari kata Yunani yang berarti cinta, keluarga, ikatan antara ibu, ayah, putra-putri, saudara perempuan, dan saudara laki-laki. Kasih phileo, kasih yang setara atau identik dengan ikatan persaudaraan, brothership, kesukuan, dan keluarga negaraan. Kasih eros, kasih asmara atau seksual antara pria dan wanita yang mengandung nafsu birahi. Iya, jadi ada 4 tipe kasih. Yang pertama tadi agape. Saya sekilas saja bagaimana kasih itu kasih yang tak bersyarat. Kemudian ada kasih eros, hawa nafsu, saudara. Kemudian ada storge, dalam kasih keluarga, ya, karena ada hubungan. Dan kasih phileo adalah persahabatan, saudara, kesukuan. Karena dia sama-sama suku, satu suku dengan saya, maka saya lebih care kepada dia. Ketika dia ketika dia berbeda suku dengan saya, maka saya nggak terlalu care sama dia. Ada batasan-batasan. Nah, saya ingin memberikan sebuah cerita tentang bagaimana seseorang yang percaya kepada Tuhan, yang memberikan kasih kepada Tuhan seperti apa. Ada sebuah cerita, saya dapat cerita ini dari seorang hamba Tuhan di Jawa Timur, saudara, Kota Malang. Hamba Tuhan ini cerita ketika dia mengunjungi sebuah rumah sakit karena jemaatnya sedang menderita sakit kanker stadium 4B. Ketika dia datang ke rumah sakit itu, yang sakit ini masih muda, sekitaran usia 30 tahun. Dan ketika dia datang, hamba Tuhan ini berkata, bagaimana keadaanmu, Dek? Ya Pak, dia menangis, saudara, karena sudah vonis stadium 4B. Rata-rata orang yang mengalami stadium 4B tidak lebih usia dari 1 tahun, dia tidak tertolong. Dan apa yang terjadi setelah cerita, kemudian gembala ini memberikan penghiburan. Dia mau pulang, saudara. Dia mau pulang, kemudian dia memberikan sebuah bunga. Dan bunga ini, ketika dia mau pulang, pemuda ini bilang sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, dia menangis, saudara. Kenapa Pak Pendeta memberikan bunga yang lain? Setelah itu, Pak Pendeta ini bilang, saudara, ketika engkau masih remaja, engkau adalah anak yang sangat berbakat. Seperti
James ini berbakat luar biasa. Pemain bassnya juga masih muda ya. WR-nya putrinya Pak Henry ya. Kira Tuhan luar biasa. Ketika engkau masih remaja, engkau sangat berbakat dan Bapak minta engkau membantu pelayanan di remaja. Kau bilang, maaf Pak, saya sedang sibuk sekolah. Nanti kalau saya sudah SMA, saya akan mau mulai. Ketika SMA, dia mulai ditanya lagi, Dek, tolong bantu Bapak ya. Kalau ada doa pir, doa penyembahan, kau sangat bagus bernyanyi gitar. Maaf Pak, saya nggak bisa bantu Bapak. Karena seringkali saya minggu pagi ada hal-hal yang harus saya selesaikan. Sehingga saya datang ke gereja tepat waktu, bahkan mepet waktu, bahkan lebih lah 5 atau 10. Ketika masuk kuliah, Pak Pendeta dengan sabar tanya, bisa bantu Bapak untuk pelayanan? Maaf Pak, sekarang saya masih sibuk kuliah, banyak tugas. Pak Henry, tugas jurnal ya Pak Henry, tugas makalah, rangkuman baca, wah banyak Pak, saya nggak bisa bantu pelayanan. Dengan sabarnya, kapan Dek bisa melayani? Kau sangat berbakat. Ya Pak, nanti kalau saya udah bekerja, saya pasti bantu pelayanan di gereja. Nah, waktu dia sudah kuliah, saudara, Pak Pendeta dengan sabar, oke, bantu Bapak pelayanan. Aduh Pak, sekarang banyak tugas luar kota, saya nggak bisa bantu Bapak. Akhirnya dia terkena stadium 4B, kanker getah bening. Dan ketika itu dia di rumah sakit bilang, Pak Pendeta tolong doakan saya rindu disembuhkan Tuhan. Kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Saya akan sungguh-sungguh sama Tuhan. Pak Pendeta bilang, oleh sebab itu hari ini saya membawa bunga yang lain. Engkau memberikan di akhir ketidakmampuan. Engkau mau berkata melayani Tuhan kalau Tuhan sembuhkan. Saya mau sungguh-sungguh melayani. Saudara dan saya, cerita ini menggugah hati saya. Di mana ketika kita sehat, di mana ketika kita mampu, di mana ketika kita kuat, di mana ketika kita hebat, secara tenaga, pikiran dan semua yang kita bisa lakukan. Tapi kita seringkali nggak pernah kasih yang terbaik buat Tuhan. Udah yang tersisa dan sudah habis, bahkan layu, bahkan maaf kata saudara, sebentar lagi sudah menjadi sampah. Baru dia menjerit kepada Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Dan orang ini sudah di ujung maut. Saudara, saya ingin membedah sama-sama ayat 15, 16, dan 17. Kita akan kupas sama-sama firman Tuhan ini. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus di dalam Tiberias? Dia datang dalam penampakan yang ketiga kepada murid-muridnya. Di situ ada Petrus, kemudian ada Didimus atau Thomas, dan ada Nathanael serta 2 orang lain murid Tuhan Yesus. Mereka sudah menjala ikan semalaman, kagak dapat ikan, saudara. Dan Tuhan Yesus menampakkan ketiga dalam hitungan kurang lebih 100 meter menurut saya. Baru mereka mengenal bahwa itu Tuhan. Dan akhirnya Tuhan perintahkan supaya murid-muridnya menebarkan jala ke sebelah kanan. Dan kurang lebih mendapatkan 153 ekor dengan ikan yang besar. Dan Tuhan melayani, memberikan roti dan ikan. Kemudian terjadilah percakapan dengan Petrus. Saudara, di dalam percakapan ini, waktu pertama saya baca berulang-ulang, saya sempat berpikir, Tuhan Yesus disangkal sama Petrus berapa kali, saudara? Berapa kali? 3 kali. Apakah Tuhan Yesus balas dendam jadi nanya 3 kali gitu sama Petrus?
kamu udah nanya saya 3 kali. Sudah menyangkal saya 3 kali, maka saya tanyanya 3 kali. Enggak. Tapi kita baca ayat yang ke-15. Mari para wanita dengan keras baca ayat ini. Kita bangkit berdiri para wanita. Yohanes 21 ayat 15. Sudah ketemu alamat suratnya? Kita baca sama-sama. 2, 3. Oh belum? Ya sudah. 2, 3. Sesudah saat Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Saudara, secara singkat saya memberikan sebuah penyampaian bahwa yang pertama, aku mengasihi Tuhan. Yang setuju bahwa saudara semua mengasihi Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara mengasihi Tuhan, yes? Luar biasa jemaat Kalijat ini ya. Pak Henry siap dipakai Tuhan. Jemaat semua ini berkembang secara luar biasa ya, dipakai Tuhan. Amin. Saudara, yang pertama dikatakan dalam terjemahan lainnya, ada firman Allah yang hidup, bahasa Indonesia masa kini bahkan Messenger, dikatakan yang pertama adalah hidup mengasihi Tuhan lebih dari mereka ini, yaitu lebih dari apapun. Saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan lebih dari apapun? Yang setuju katakan yes. 20% saudara. Yang setuju katakan yes. Lebih dari apapun apa saudara? Dari hobi saudara dan saya. Dari apapun. Dari handphone saudara dan saya. Dari apapun saudara. Dari uang kita, saudara dan saya. Saya tidak menceritakan lebih lebar lagi. Seringkali kita mengutamakan hobi kita daripada Tuhan. Seringkali kita mengutamakan handphone kita daripada kita baca Alkitab. Seringkali kita memuaskan keinginan kita daripada Tuhan. Oleh sebab itu yang pertama, Tuhan tanya Petrus, apakah engkau mengasihiku lebih dari apapun? Petrus jawab apa saudara? Iya Tuhan. Singkat ceritanya, gembalakanlah domba-domba. Pertanyaan ini gak cuma buat Pak Gembala. Pak Gembala mah udah pasti mengasihi Tuhan habis-habisan. Tapi pertanyaan ini buat kita semua. Apakah saudara dan saya mengasihi Tuhan lebih dari apapun? Dari waktu saudara, dari uang saudara dan saya, dari hal-hal yang lebih menarik buat saya. Maka ketika Tuhan lebih dari apapun, itulah kasih kita kepada Tuhan. Petrus ditanyanya apa saudara sama Tuhan? Petrus, agape. Petrus jawabnya apa saudara? Phileo. Apakah kita mengasihi Tuhan gak pakai syarat saudara? Seringkali kita banyak syarat sama Tuhan. Saya sendiri juga alami. Mengasihi Tuhan banyak pakai syarat. Kalau saya begini sama Tuhan, maka saya begini. Kalau saya diberkati, maka saya begini. Ketika saya dapat ini, maka saya begini. Ada ketentuan syarat berlaku di dalam hidup kita. Tapi mari kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Gak pakai syarat. Katakan yes. Mau hujan tetap semangat ibadah. Yes. Mau jauh tetap semangat ibadah. Yes. Nggak ada musik juga tetap ibadah semangat. Yes. Itu Jumat yang luar biasa dalam Tuhan.
ayat pendukungnya. Akan dibacakan istri saya, Efesus 5. Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Saudara, ayat ini kenapa saudara kalau saudara baca di Efesus 5 ayat 22 sampai 33, saudara baca di situ peran istri dan suami. Tapi Tuhan Yesus menggambarkan ini adalah peran jemaat dengan Kristus. Di ayat itu dikatakan bahwa Kristus dalam terjemahan aslinya adalah kepala keluarga yang rela berkorban, yang memberi kasih tanpa syarat, yang memberikan teladan, saudara, yang menyelamatkan. Saudara, kalau Kristus sudah melakukan banyak hal, nggak pakai syarat buat kita. Dia mengasihi kita dengan tanpa syarat. Maka setiap saudara dan saya mengasihi Tuhan, memahaminya, nggak pakai. Saya mau melayani sama Jenny tadi ya. Saya nggak mau main drum sama yang lain. Nggak enak. Itu pelayanan pakai syarat. Saya nggak mau singernya dia fals. Saya nunjuknya ke bawah ya, nggak ada orang kan di belakangnya. Kalau khotbahnya Pak Henry datang semua. Kalau khotbah Pak Henry nggak ada, pada nggak ada. Itu pakai ibadah nggak pakai syarat, doa nggak pakai syarat, mengucap syukur nggak pakai syarat. Semua tentang Allah nggak pakai. Katakan yes. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus tanya kepada Petrus? Di ayat ke-16 para pria berdiri, baca dengan lantang. Ibu-ibu tadi dan wanita muda sudah baca dengan lantang. Mari para pemuda dan bapak-bapak kita baca ayat ke-16. Sudah ketemu alamat suratnya? Sudah. 2, 3. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, poin yang kedua, Tuhan Yesus tanya, kalau di dalam terjemahan langsung dikatakan, apakah engkau mengasihi aku? Di dalam terjemahan lainnya dikatakan bahwa benar-benar mengasihi aku. Apakah saudara dan saya benar-benar mengasihi Tuhan? Amin. Yang setuju katakan yes. Memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Katakan yes. Tiap hari saat teduh, saya percaya jemaat di tempat ini rajin semua saat teduh. Katakan yes. Rajin baca firman. Jadi jemaat yang kuat. Kita baca referensi ayat lainnya. Dalam Markus, silakan isi saya. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, kasih Tuhan dengan segenap. Saudara, dalam terjemahan aslinya itu adalah segenapmu. Kalau saya kasih contoh, saudara, ada handuk yang dimasukkan ke air, kemudian saudara peras, orang lain suruh peras. Kalau masih keluar air, berarti itu belum maksimal. Oper lagi, masih keluar air, belum maksimal. Sampai bebergek sudah. Kalau bahasa Sunda ya ngerti ya di sini ya. Itu bebergek saudara ya. Mengeluarkan semua kekuatan tenaga. Itu mengasihi Tuhan. Saya percaya di tempat ini semuanya mengasihi Tuhan. Segenapmu.
Katakan yes. Jangan jadi iman kita lemah dikit-dikit, loyo dikit-dikit, marah dikit-dikit, kecewa dikit-dikit, gak mau lagi pelayanan ini, sakit hati dikit. Itu belum mengasihi Tuhan dengan segenap. Melihat Tuhan hanya sebatas sahabat. Memberi dan menerima. Banyak dewasa ini gereja Tuhan. Apa yang diberi gereja, saya terima, baru saya memberi. Tapi dikatakan jemaat yang dewasa di sini, Tuhan Yesus mau membawa Petrus, agape, benar-benar mengasihiku. Tapi Petrus masih jawab sahabat, phileo. Ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Engkau berikan semuanya buat Tuhan. All out, saudara. Gak separuh-separuh. Saudara berikan buat Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita baca ayat yang ke-17, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, dalam terjemahan lain dikatakan, apakah engkau sahabatku? Apakah engkau benar sahabatku? Saudara, pertanyaan yang ketiga Tuhan balik. Petrus, phileo. Maka Petrus menangis, saudara. Dan Petrus menjawab kepada Tuhan, saudara, kalaupun kita mengasihi Tuhan seperti sahabat, saudara senang kalau punya sahabat setia, oke? Benar nggak? Kadang kita kalau yang sudah dewasa menikah, pada istri kita sama kita seperti teman, itu kan? Sahabat. Teman juga setia, saudara. Jangan jadi teman tapi mesra. Teman nggak boleh mesra, suami istri boleh mesra. Ya, saudara, teman juga harus setia, saudara. Dan Tuhan membawa kita di poin yang ketiga ini seperti sahabat. Dan betul-betul Tuhan mengingatkan kepada Petrus. Tapi Petrus menjawabnya agape. Artinya ketiga poin ini, saudara, mengasihi Tuhan lebih dari apapun, nggak pakai syarat. Benar-benar mengasihi Tuhan, nggak pakai syarat. Ini memprioritaskan Tuhan. Dan dikatakan sebagai sahabat, ada penyerahan diri saudara kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Totalitas tanpa batas, saudara. Kita baca di dalam 1 Korintus referensi ayat ini. Silakan istri saya baca. 2 Korintus 5 ayat 17. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. Katakan yes. Saudara, sebelum kita percaya kepada Kristus, saya memberikan sebuah ilustrasi. Kita ada di posisi yang kotor, saudara.
Kita ada di dalam kehidupan yang lama, saudara. Banyak kehidupan lama yang tidak bisa diubah. Nah, oleh sebab itu pelayanan desa terpadu mengambil anak-anak ini, ditarik dari keluarga, bahwa anak ini akan menjadi anak-anak yang luar biasa, mengalami sumber daya manusia yang luar biasa. Akhirnya mereka diminta kepada keluarga mereka, dan mereka dibawa, dipindahkan ke satu tempat. Mereka membuka sekolah pelayanan desa terpadu. Apakah mereka berubah? Berubah, tapi perlu waktu yang lama, saudara, bertahun-tahun. Kalau suatu saat mereka liburan, mereka kembali lagi ke rumah mereka, maka kehidupan mereka juga akan begitu lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuka sekolah, kemudian kehidupan mereka ditetapkan secara permanen. Dididik dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Dan hasilnya, mereka mengalami perubahan. Maaf kata, saya cerita yang tadinya kalau makan ngambilnya gini, saudara makannya begini. Sudah bisa pakai sendok dengan baik, pakaiannya rapi dan bersih, mandi sehari 2 kali, memakai sepatu dan sandal, dan semuanya menjadi jauh lebih baik. Ketika mereka sudah lulus perguruan tinggi, mereka harus menolong desa mereka. Bagaimana mereka diambil ketika mereka dalam kehidupannya tidak. Saudara dan saya dahulu begini, saudara. Tapi bayangkan ketika saudara diambil dan dipindahkan, apa yang terjadi ketika 1-2 hari dikembalikan akan begitu lagi, saudara. Jadi ketika kita masa lalu kita dosa, kemudian kita ditebus di dalam Kristus, kita masih punya potensi dan kesempatan untuk balik lagi ke sini. Tapi ketika saudara pahami, ketika saudara dibersihkan, dikuduskan, disucikan, dilayakkan oleh Tuhan dan dipindahkan menjadi manusia baru, maka saudara akan terus mengasihi Tuhan berbeda dengan cara dahulu, saudara. Apa yang dilakukan di ayat tadi, saudara? Kita buka kembali 1 Korintus tadi, boleh baca kembali. 2 Korintus 5 ayat 17. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. Nah, saudara dan saya, kalau masih terus lebih banyak dosa atau lebih banyak mengasihi Tuhan, saya introspeksi diri bertahun-tahun. Kalau saya masih lebih banyak dosa, dikatakan ketika kita percaya kepada Kristus, kita menjadi satu di dalam Kristus. Balik lagi, minta ampun, kuduskan. Balik lagi, minta ampun, dikuduskan. Balik lagi, 30 tahun jadi orang Kristen gitu, saudara. Bolak-balik. Artinya kita belum mengasihi Tuhan lebih dari apapun, belum mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dan mengasihi Tuhan jadi sahabat setia di dalam hidup. Ketika saya memahami hal ini, apakah mudah? Enggak mudah. Perlu sebuah keputusan dalam hidup saudara untuk semangat mengasihi Tuhan. Katakan yes. Yes. Apakah saudara mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari apapun? Yes. Apakah saudara mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Yes, saudara. Yes. Dan yang terakhir, saudara, apakah saudara mau mengasihi Tuhan sebagai sahabat setia? Menyerahkan diri saudara secara total. Saudara dan saya
pemahaman kita sampai kita ketemu di Yerusalem baru, kita akan terus sungguh-sungguh di dalam. Namun dalam perjalanan Anda mengalami kejatuhan, ya saudara semangat bangkit kembali untuk berubah, maju di dalam. Saudara dan saya ada dalam gereja Tuhan. Mungkin kita berbeda sinode, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Kristus. Oleh sebab itu tadi Tuhan katakan, ketika engkau mengasihi aku lebih dari apapun, gembalakanlah domba. Efek atau impact dari saudara mengasihi Tuhan, saudara akan menjangkau jiwa-jiwa. Dan tugasnya Pak Henry di tempat ini, tapi tugas kita bersama, saudara. Saudara, apakah mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Gembalakanlah domba-domba. Terakhir, saudara, sebagai sahabat, memprioritaskan diri kita kepada maafkan Yesus. Setelah saya memahami hal ini, saya berubah saat teduh saya. Dulu karena lapor di grup, udah saat teduh, lapor, sudah baca Alkitab. Tapi saat ini saya mau mengasihi Tuhan, melayani saudara. Saya nggak disuruh, saya rubah. Saya mau datang 1 jam sebelumnya. Saya mau doa bir, saya mau hadirat Tuhan kencang di tempat. Saya doa, saudara. Saya mau sungguh-sungguh. Saya mau siapkan semua. Mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari aku. Saudara, istri saya akan membacakan sebuah kesimpulan. Orang yang sudah percaya kepada Kristus menjadi ciptaan baru, seyogianya memahami bagaimana cara mengasihi Tuhan. Orang yang sudah percaya kepada Kristus menjadi ciptaan baru. Saudara dan saya adalah ciptaan baru, yes? Yes. Maka kita akan memahami bagaimana kita mengasihi Tuhan. Katakan yes. Yes. Mari kita berdoa, saudara. Saya minta Singan, WL, dan para pemusik kita menyanyikan sebuah lagu Aku Mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Pejamkan mata saudara, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin engkau berkali-kali mengatakan aku mau mengasihi Tuhan, tapi engkau di tempat ini hanya engkau pribadi yang tahu di hadapan Tuhan. Engkau yang seringkali gagal mengasihi Tuhan. Dan mulut kita berkali-kali bilang, Tuhan aku mengasihimu. Kau menangis, bahkan engkau menjerit, kau seringkali gagal. Apalagi ketika kita ditanya apakah engkau mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Tapi seringkali kenyataannya kita menomorduakan Tuhan di dalam hidup kita. Dan engkau bertanya, Tuhan aku sungguh-sungguh mengasihimu Tuhan. Apakah aku mengasihimu Tuhan? Kau mungkin seringkali bertanya itu, karena engkau gak yakin kau bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh.
seringkali kesungguhan itu hanya sebagai sebuah ilusi dalam pikiran kita. Karena kita gak pernah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita cabut akal itu. Ada dua pertanyaan dalam hidup saudara dan saya. Hari ini engkau harus selesaikan itu. Mengapa engkau tidak bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah pertobatanmu, kesungguhanmu dengan Tuhan belum selesai? Apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah Tuhan sudah benar-benar menjadi raja dan penguasa di dalam hidup? Ketika engkau tidak menjadikan Dia raja dan penguasa di dalam hidup, maka engkau akan selalu gagal untuk mengasihi Tuhan. Kalau engkau saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus, engkau belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja, taruhkan tangan di dada, berdoa secara pribadi, minta ampun sama Tuhan. Kalau engkau belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, engkau masih gak jujur sama Tuhan, keuanganmu gak jujur sama Tuhan, usahamu gak jujur sama Tuhan, bahkan engkau yang sudah memiliki pasangan, engkau gak jujur sama pasanganmu, bahkan engkau yang sudah melayani juga gak jujur sama Tuhan. Adakah itu pagi ini, saudara? Ketika engkau menaruhkan tangan di dada, engkau melayani Tuhan, tapi engkau masih jatuh di dalam dosa. Dosa perzinahan, dosa berbohong, dosa ketidakjujuran, dan masih banyak lagi dosa. Katakan, Tuhan, aku minta ampun saat ini. Aku mau dikuduskan dan disucikan. Ampuni saya. Aku mau merubah paradigmaku di dalam amalku. Aku mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau, gak pakai syarat. Aku mau mengasihi Engkau lebih dari apapun, gak pakai syarat. Dan aku mau mengasihi Engkau dengan memprioritaskan jadi sahabat yang setia. Minta ampun sama Tuhan. Katakan, Tuhan, kalau aku masih belum yakin mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat ini aku katakan, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hatiku. Engkau tinggal di hatiku. Engkau menjadi Raja, Engkau menjadi penguasa, dan aku menundukkan diriku di dalam otoritas Tuhan untuk aku setia kepada Tuhan. Dan aku mau membangun setiap hari persekutuan pribadi dengan Tuhan. Aku rindu membangun saat teduhku dengan Tuhan. Aku rindu membangun doaku dengan Tuhan. Aku mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, minta ampun sama Tuhan, saudara yang masih pakai syarat di dalam melayani Tuhan. Pakai syarat kalau saudara beribadah kepada Tuhan. Masih pakai syarat ketika engkau memberi. Dan apapun yang engkau lihat di dalam pelayanan di tempat ini. Taruhkan tangan di dada, minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Bertahun-tahun saya jadi orang Kristen. Bertahun-tahun saya jadi orang percaya. Masih banyak syarat di dalam hidup saya. Sementara engkau mau mati di kayu salib, gak pakai syarat Tuhan. Kau gak pakai syarat. Kau mau datang ke dunia ini mati di kayu salib. Kau hancurkan tubuhmu buat saya Tuhan. Engkau gak pakai syarat Tuhan. Hari ini saya mau katakan, aku mau melayani Tuhan, membangun tubuh Kristus, gak pakai syarat Tuhan. Saudara yang masih pakai syarat, minta ampun sama Tuhan. Siapakah kita, saudara? Seringkali kita pakai syarat. Banyak syarat yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita gak maksimal mengasihi Tuhan. Mari saudara, taruhkan tangan di dada. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau berkata-kata setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kalau mereka masih pakai syarat, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sepakat untuk mengasihi Tuhan secara total, tanpa syarat. Tuhan Yesus mati di kayu salib, gak pakai syarat. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami masih melayani Tuhan, masih banyak pakai syarat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami melihat pelayanan yang luar biasa di tempat ini. Kami berdoa bersama-sama sebagai rekan sekerja Allah, memberkati mengurapi Pak Henry dan istri serta anak-anak, mengurapi seluruh para pelayan di tempat ini, mengurapi seluruh jemaat di tempat ini. Pakai gereja-Mu ini menjadi gereja yang memberwartakan karya Allah yang terjadi, khususnya di kota Kalijati ini Tuhan. Pakai terus umat-Mu di tempat ini menjadi sahabat-sahabat Allah yang luar biasa. Bersama-sama kami bergandengan tangan untuk saling mendoakan supaya gereja-Mu ini Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dan jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang dewasa secara iman di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari apapun, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mengasihi Tuhan dengan memprioritaskan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan, meteraikan firman Tuhan hari ini. Kami mau bersama-sama mengucap syukur untuk terima berkat Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Nyanyikan pujian ini. Kalau saudara sudah berubah bagaimana mengasihi Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan pengucapan syukur. Oh lawan Tuhan, lawan Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi, aku mengasihi
terus mengasihi. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini mengiang terus sampai akhir hayat hidup kami, bahwa kami mau mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh, lebih dari apapun, lebih daripada kehidupan kami, itu memprioritaskan Tuhan di atas dengan gak pakai syarat. Terima kasih Tuhan, kau meteraikan firman ini menjadi ketetapan yang luar biasa buat diri kami. Semua jemaat di tempat ini menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan.